Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruben Torang dari Tarigan dari kelas D dengan NIM 2208561093. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas individu pertama dari matkul KDJK. Kali ini saya akan membahas tentang Internet Message Access Protocol atau IMAP. IMAP adalah singkatan dari Internet Message Access Protocol. Adalah sebuah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengakses dan mengelola email yang disimpan di server email dari berbagai perangkat. IMAP memungkinkan pengguna untuk menyinkronkan email, folder, status, pesan, dan struktur folder di antara perangkat mereka dan server email. Dengan menggunakan IMAP, pengguna dapat membaca, menghapus, memindahkan, atau mengirim email dari berbagai perangkat tanpa perlu mengunduh email ke perangkat lokal. Hal ini membuat email tetap terorganisir dan dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Secara singkat, IMAP adalah protokol yang memfasilitasi akses email melalui server yang mempertahankan email di server, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengelola email mereka dengan mudah dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Cara kerja IMAP. Cara kerja IMAP ada 5. Yang pertama adalah koneksi ke server email. Klien email, misalnya Outlook, Thunderbird, atau aplikasi email ponsel, terhubung ke server email menggunakan protokol IMAP melalui jaringan internet. Yang kedua ada sinkronisasi folder. Klien IMAP memungkinkan pengguna untuk mensinkronkan folder email mereka dengan server. Ini berarti email yang ada di server juga dapat dilihat dan dapat dikelola melalui klien email. Yang ketiga ada pengelolaan email. Pengguna dapat membaca, menghapus, memindahkan, atau mengirim email melalui klien email mereka. Perubahan yang dibuat pada email ini akan secara otomatis tercermin di server email. Yang keempat, ada status pesan. IMAP mendukung pelacakan status pesan seperti terbaca atau belum terbaca yang juga disinkronkan antara perangkat dan server. Kemudian juga yang terakhir ada pencarian email. IMAP memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian email di server sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan email yang mereka butuhkan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang apa sih keuntungan menggunakan IMAP. Nah, yang pertama ada akses multi perangkat. Salah satu keuntungan utama IMAP adalah kemampuan pengguna untuk mengakses email mereka dari berbagai perangkat dan tetap menjaga email di server. Yang kedua ada sinkronisasi. Email, folder, dan status pesan disinkronkan antara server dan perangkat pengguna sehingga pengguna selalu memiliki akses data yang terkini. Yang ketiga pencarian yang efisien. IMAP mendukung pencarian yang efisien, memudahkan pengguna untuk menemukan email yang mereka cari. Yang keempat, ada penghematan ruang penyimpanan. Karena email tetap disimpan di server, pengguna tidak perlu khawatir tentang penggunaan ruang penyimpanan di perangkat mereka. Kemudian ada tantangan IMAP. Ketergantungan pada koneksi internet. IMAP memerlukan koneksi internet yang stabil untuk berfungsi, sehingga pengguna tidak dapat mengakses email jika tidak terhubung ke internet. Yang kedua ada keamanan. Keamanan email yang disimpan di server menjadi perhatian dan diperlukan langkah-langkah tambahan untuk melindungi email dari akses yang tidak sah. Yang ketiga ada kinerja. Pada volume email yang sangat besar, kinerja IMAP dapat berkurang, terutama jika server email tidak diatur dengan baik. Perkembangan terbaru dalam IMAP. IMAP terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Beberapa perkembangan terbaru dalam protokol IMAP meliputi 1. IMAP dengan enkripsi. Banyak penyedia email sekarang menawarkan dukungan untuk IMAP dengan enkripsi IMAPS yang menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan mengenkripsi komunikasi antara klien dan server. Hal ini memastikan bahwa email dan data pengguna tetap aman selama pengiriman. Kemudian ada perubahan fungsi. IMAP terus berkembang dengan penambahan fitur-fitur seperti pengiriman email melalui protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol yang terintegrasi, kemampuan untuk mengelola kontak dan kalender. Kemudian ada IMAP versi 4Ref 2. IMAP 4Ref 2 adalah revisi terbaru dari protokol IMAP yang mendefinisikan dalam RFC 7162. Revisi ini membawa banyak perubahan dan perbaikan dalam protokol, termasuk dukungan untuk pencarian email yang lebih kuat, peningkatan keamanan, dan fitur-fitur yang diperbarui. Nah, pada kesimpulannya, Internet Message Access Protocol atau IMAP adalah sebuah protokol penting yang memungkinkan pengguna untuk mengelola